Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang berkah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Alhamdulillah. Tak lupa sholawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sahabat Matholimul Falah yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang 5 kemuliaan bagi orang yang menjaga sholat. Sholat adalah kewajiban bagi orang Islam yang harus dijalankan dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Karena sholat itu adalah suatu kewajiban bagi setiap orang muslim, karena sesungguhnya sholat itu merupakan tiang agama. Dalam hadis Rasulullah SAW, as-sholatu imaduddin faman tarokaha faqad hadamaddin. Dene sholat iku cagake agama, mongko sapa wonge sing ninggalake sholat mau, mongko wong mau teman-teman ngrobohake cagake agama. Yang artinya barang siapa yang mengerjakan sholat, maka dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah merobohkan agamanya. Dan selain itu dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, miftahul jannati as-sholatu, dene kuncine surga as-sholatu iku sholat. Jadi kuncinya surga itu adalah sholat. Selain itu, sholat adalah suatu amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Kalau kita menjalankan sholat dengan baik, maka semua amal kita akan baik juga. Dan sebaliknya, jika kita menjalankan sholat itu dengan tidak baik, maka semuanya akan tidak baik. Rasulullah SAW bersabda. Di sini saya akan menyampaikan tentang 5 kemuliaan bagi orang yang menjaga sholat. Yang pertama, waqala sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala sholati akramahullahu bi khamsihi sholin. Dene sapa wonge iku ngreksa sapa man ing atase salat, mongko Gusti Allah iku bakal mulyakaken kelawan 5 perkara. Jadi barang siapa bagi orang yang menjaga salat 5 waktu itu, maka Allah akan memberikan 5 kemuliaan. Yang pertama, yarfa'u anhu diqal aishi. Yang pertama yaitu Allah akan menghilangkan kesulitan dalam kehidupannya. Ya, jadi bagi orang yang sedang mungkin dalam berbisnis atau dalam masa-masa dalam berjuang, mungkin sedang merasa tidak nyaman atau tidak, mungkin hati selalu gelisah atau gimana, kita bisa cross check lagi dalam sholat 5 waktu kita. Mungkin ada yang dari salah satu itu mungkin ada yang belum dikerjakan. Yang kedua yaitu wa'adzabul qabri. Yang kedua akan dihilangkan siksa kuburnya. Ya, tidak asing lagi dengan istilah siksa kubur karena semua orang pasti akan mengalaminya. Sebelum kita masuk ke dalam surga ataupun neraka, kita akan melewati tahapan-tahapan, yaitu yaumul ba'ats, hari kebangkitan, hari digiringnya manusia, hari pembalasan, hari perhitungan, hari penimbangan amal kita. Dan kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, baru kita akan masuk ke dalam surga ataupun neraka. Jadi bagi orang yang menjaga sholat 5 waktu itu, kita akan dihilangkan siksa dari kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa yu'tihullahu kitabahu biyaminihi. Yang ketiga, Allah akan memberikan buku catatan kita dengan tangan kanannya. Ya, karena ketika kita melakukan kebaikan di dalam dunia, kita akan diberikan buku catatan dengan tangan kanan. Itu berarti dengan alamat kita selamat.
Dan ketika kita diberikan buku catatan dengan tangan kiri, alamat kita itu berarti tidak selamat. Jadi kita harus bisa berbuat kebaikan, terutama karena ini di bulan Ramadan, kita harus benar-benar berlomba-lomba berbuat kebaikan. Yang keempat, wa yamurru ala siratikal barqi. Orang itu akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat. Tidak terbayangkan ketika kilat itu menyambar saat hujan. Kilat itu benar-benar sangat cepat dan mungkin hanya sekejap mata. Bagi orang yang menjaga sholat 5 waktu itu, maka orang itu akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan cepat bagaikan kilat. Ada hadis yang menerangkan jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti bagaikan rambut yang dipotong-potong menjadi 7 bagian. Ada yang baru selangkah, orang itu jatuh ke neraka. Ada yang tahap akhir, orang itu jatuh ke neraka. Itu sesuai dengan amal perbuatan kita di dunia masing-masing. Yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisabin. Yang kelima yaitu orang itu akan masuk ke surga dengan tanpa dihisab. Masya Allah, karena orang yang menjaga sholat ini akan masuk ke surga dengan tanpa dihisab. Ya, mungkin dari 5 kemuliaan ini, semoga kita bisa tetap istiqomah menjaga sholat kita. Semoga kita tetap menjaga sholat kita dalam kondisi apapun, dimanapun, dan kapanpun kita berada. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu itu, dan semoga kita termasuk mendapatkan 5 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga manfaat dan berkah barokah, dan selamat berbuka puasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.